Tapi teroris yang kelas berdasi ya di pesantren Az-Zaitun, saya gurunya dan saya mengerti. Bahkan kalau perlu Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Hai kamu, pendeta yang bernama Saifuddin Ibrahim. Ini saya, Gus Sofyan, hadir untuk menantangmu. Enak bener kamu ngomong. Kalau 300 ayat di Al-Quran silakan direvisi, dihapus. Kamu tuh ngomong seenaknya saja. Nggak mudah kamu ngomong seperti itu. Al-Quran ayatnya kok mau dihapus? Semua umat Islam di muka bumi ini pasti akan marah. Kamu ngerti kalau ini tujuanmu adalah toleransi. Saya, Gus Sofyan, juga punya rasa toleransi. Tidak cuma kamu. Itu urusan Menteri Agama, kenapa rakyat marah? Nggak usah takut. Dan jangan mundur sedikit pun dengan kaum kadrun itu, kaum Islam Sontoloyo itu, Pak. Gus Intip, gerakan untuk sesama, inspirasi kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'idu wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Sahabat Gus Intip dimana saja berada, jumpa lagi dengan saya Gus Sofyan di spesial channel Gus Intip, gerakan untuk sesama, inspirasi kreatif. Kali ini Gus Sofyan hadir kembali buat sahabatku semuanya, membicarakan tentang hal yang lagi viral kali ini, yaitu seorang pendeta yang bernama Saifuddin Ibrahim, yang mana mengaku orang yang paling bertoleransi di sini. Pernah menjadi seorang ustadz, kemudian murtad masuk Kristen, dan menyampaikan hal yang sangat-sangat membuat semua orang-orang Islam marah, yaitu untuk menghapus 300 ayat Al-Quran untuk menyampaikannya kepada beliau Pak Menteri Agama ini. Oleh karena itu sahabatku, kali ini Gus Sofyan tidak main-main. Gus Sofyan ingin memberikan masukan atau angkat bicara tentang hal ini. Gus Intip. Kita lanjut dengan pokok permasalahan kita. Yuk kita simak. Saya dukung sekali. Bahkan jangan sekedar mengatur suara azan, atur juga kurikulum yang ada di madrasah, sanawiyah, aliyah, sampai perguruan tinggi. Karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum di pesantren, Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya yang, karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Seperti saya ini dulu radikal, karena saya belajar di pesantren. Saya mengajar di pesantren Zaitun Indramayu. Itu pusat teroris itu, Pak. Tapi teroris yang kelas berdasi ya di pesantren Az-Zaitun. Saya sudah berulang kali mengatakan kepada Pak Menteri Agama, dan inilah Menteri Agama yang saya kira Menteri Agama yang toleransi dan damai tinggi terhadap minoritas. Nah, mohon Pak Menteri Agama agar situasi seperti ini dikondusifkan. Jangan takut dengan kadrun. Bapak adalah pemerintah, Menteri Jokowi. Bapak memiliki banyak hal. Bapak memiliki tentara. Pakailah tentara. Bahkan
Bapak punya Banser NU yang seluruh Indonesia itu bisa digerakkan oleh Bapak sebagai Panglima Banser. Untuk apa takut untuk mengatakan masalah azan itu urusan Menteri Agama, kenapa rakyat marah? Nggak usah takut. Dan jangan mundur sedikit pun dengan kaum kadrun itu, kaum Islam Sontoloyo itu, Pak. Saya dukung sekali. Bahkan jangan sekedar mengatur suara azan, atur juga kurikulum yang ada di madrasah, sanawiyah, aliyah, sampai perguruan tinggi. Karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum di pesantren, Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya yang... Karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Seperti saya ini dulu radikal. Karena saya belajar di pesantren. Saya mengajar di pesantren Zaitun Indramayu. Itu pusat teroris itu, Pak. Tapi teroris yang kelas berdasi ya di pesantren Az-Zaitun. Saya gurunya dan saya mengerti. Bahkan kalau perlu, Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Saya melihat pemerintah Cina itu menghapus Al-Quran, ayat-ayat yang kasar itu dari Al-Quran China, sehingga tidak ada satu bangsa Uighur pun, Muslim Uighur itu yang menjadi teroris di sana. Nah, ini yang menjadi perhatian saya, agar ayat-ayat Al-Quran yang keras itu tidak diajarkan di pesantren ataupun madrasah-madrasah di seluruh Indonesia. Merevisi semua kurikulum itu agar tidak menghancurkan bangsa kita. Karena mereka ya kalau sudah kena radikal, itu apa saja yang di depan mereka, mereka labrak, mereka mau menghancurkan dirinya sendiri. Padahal kita sadari selama ini semua teroris itu datangnya dari pesantren. Tidak ada teroris itu datang dari sekolah Kristen, nggak mungkin. Saya yakin semua umat Islam di muka bumi ini pasti akan marah dengan pernyataan beliau. Memang menurut beliau mungkin benar, mungkin menurut beliau, tapi menurut beliau ya kan, menurut orang-orang Islam dan menurut Allah ini jelas melanggar sekali, sahabatku. Coba Anda pikirkan, Al-Quran ini loh, lihat, Al-Quran yang merupakan kalamullah ini loh, ini kalamullah, bukan sembarangan. Jadi ini orang agak begini mungkin ya, mungkin masa lalunya ini, so ngomong jadi bingung, masa lalunya yang membuat dia jadi seperti ini mungkin, karena beliau pernah ada di Istana Az-Zaitun sebagai seorang ustaz. Tapi jangan dicampur adukkan permasalahan masa lalunya dengan publik, masalah ini, masalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan sembarangan gitu loh. Jangan kamu anggap Al-Quran sama dengan kitabmu, Al-Quran dengan kitab yang lain, tidak. Dan kitab-kitab yang lain pun tidak bisa dibuat seperti itu. Saya yakin tidak. Kamu pasti akan ditentang semua. Publik pasti akan berpikiran jelek. Mbok ya Allah, berpikir yang enak gitu loh, berpikir yang nalar. Cukup negara kita sudah kacau, dikacau dengan kadrun-kadrun yang mungkin istilahnya nggak mau bertanggung jawab, pingin viral dan pingin ribut dengan permasalahannya. Ini saya kadang berpikir yang enggak, waduh, Gus Sofyan harus turun tangan. Terus terang saya turun tangan ke sini karena saya berpikir tindakan kamu juga melebihi batas ini, melebihi batas jelas. Saya seorang
seniman, saya juga budayawan, dan saya juga orang beragama. Melihat, mendengar pernyataan kamu yang menyatakan, hai Pak Menteri, gak usah takut, kamu tuh punya bala banser, kamu punya tentara, kamu punya TNI, kamu berlindung di Pak Jokowi. Jadi seenaknya kamu ngomong seperti itu. Emang negara kita negara apa? Negara kita negara hukum. Tidak semudah itu. Gara-gara kemarin masalah Pak Yakub menyampaikan tentang masalah peraturan azan, kamu malah menyatakan seperti itu. Pak Yakub saja ditentang oleh umat Islam permasalah pernyataan peraturan untuk toa di adzan di masjid-masjid. Kamu saja cuma seorang pendeta. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi menurut saya, tindakan kamu sudah berlebihan. Berlebihan sekali nih. Kenapa? Kamu menyatakan bahwa kamu tuh seolah-olah tidak suka dengan orang Islam. Masalah kamu tidak suka, silakan untuk pribadi kamu, nggak apa-apa. Saya ikhlas kalau pribadi, tapi jangan disampaikan di media sosial yang seperti itu, seolah-olah kamu mengajarkan ujaran kebencian. Ini yang tidak bagus. Karena ini media sosial, bos. Media sosial di mana setiap orang itu bisa melihat, menonton, dan kemudian juga berpikir. Jadi pikiran-pikiran orang itu nanti akan berpikir yang enggak. Jelas kamu pasti akan dihujat habis-habisan. Setelah Gus Sofyan mungkin muncul ustadz-ustadz yang lain, gus-gus yang lain, mungkin pemuka agama yang lain akan berpikir seperti itu, akan menantang kamu seperti itu. Jadi tolonglah untuk Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim, namamu bagus loh, Saifuddin Ibrahim loh, keren. Itu nama yang islami banget kalau orang Islam, tapi sayangnya kamu pendeta gitu loh. Ya nggak apa-apa, itu urusan kamu kok. Kamu mau masuk jadi pendeta, kamu masuk Kristen, masuk agama apapun, itu hak kamu kok. Gus Sofyan nggak melarang kok. Dan saya akan tetap hormat kalau kamu menjadi seorang pendeta yang bijak, yang baik, yang penuh budi pekerti. Gus Sofyan akan hormat dan akan saling bertoleransi. Gus Sofyan jujur kok, teman-teman pendeta banyak, teman-teman orang yang beragama Kristen, agama Buddha, dan penganut kepercayaan. Gus Sofyan tetap hormat dan saling bersinergi, tidak pernah bermusuhan. Mereka juga saling menghormati Gus Sofyan sebagai seorang Islam, menghormati. Tapi pernyataan kamu ini yang berlebihan sekali nih menurut saya. Hai kamu, pendeta yang bernama Saifuddin Ibrahim. Ini saya, Gus Sofyan, hadir untuk menantangmu. Enak bener kamu ngomong. Kalau 300 ayat di Al-Quran silakan direvisi, dihapus. Kamu tuh ngomong seenaknya saja. Nggak mudah kamu ngomong seperti itu. Al-Quran ayatnya kok mau dihapus. Semua umat Islam di muka bumi ini pasti akan marah. Kamu ngerti kalau ini tujuanmu adalah toleransi. Saya, Gus Sofyan, juga punya rasa toleransi. Tidak cuma kamu. Dan apalagi beliau Pak Menteri, Pak Yakut, dia lebih paham, lebih ngerti. Jangan gara-gara kemarin beliau Pak Menteri Agama menyampaikan masalah toleransi tentang azan, kamu tambah-tambah hal seperti ini. Masalah azan itu saja kemarin itu jadi permasalahan, jadi kontroversi. Kenapa kamu panas-panasi kemudian kamu merasa paling hebat, kamu pernah menjadi seorang kiai? Kamu tuh kafir. Tahu nggak? Kamu tuh udah kafir menurut orang Islam. Karena orang yang sudah menjadi orang Islam kemudian masuk agama lain, jelas itu murtad menurut ajaran Islam. Jadi terserah, kalau menurut versimu, menurut agamamu, silakan. Kitab suci mau diotak-atik, mau dirobak-robak, dirubah, silakan menurut kamu, silakan.
Tapi ya, Gus Sofyan yakin, seandainya di kitabmu saja, kitab agamamu, kamu usul untuk merombak, saya yakin dari pendeta-pendeta yang lain, mungkin seorang pemuka-pemuka agama lain, umat Kristiani akan menantangmu. Itu loh, coba jalan pikiranmu itu kamu pikir lagi. Jangan sesaat kamu emosi karena pribadimu, karena dirimu. Kamu akhirnya memprovokatori orang lain, memicu keributan di media sosial. Seperti ini, mesti semua orang kan marah. Saya sendiri juga marah. Kalau menurut panjenengan, menurut Anda, itu meresahkan, itu urusan Anda. Jadi jangan sangkut pautkan lah. Tolong, jangan sangkut pautkan urusan pribadi Anda dengan urusan tentang kenegaraan. Jelas-jelas apa yang Anda sampaikan, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda sampaikan kepada beliau, Pak Menteri Agama. Jelas Pak Menteri pasti tidak akan setuju. Kalian jelas melanggar, ya. Emang enak bener ya. Al-Quran itu buatan dari nenek moyangmu kok. Pembuatan dari mbahmu kok. Bukan. Ngawur kamu, Al-Quran kok 300 ayat suruh revisi. Kalau perlu dihapuskan. Kamu bilang ayat-ayat yang mengandung unsur radikal, yang menjadikan teroris. Coba tunjukkan yang mana, ayat yang mana, bunyinya seperti apa. Saya yakin tidak. Allah SWT itu membuat firman, itu gak sekedar buat firman. Bahwa Al-Quran itu mengatur tata kehidupan umat manusia agar bersinergi, agar mentaati semua yang memang menjadi perintah agama, dan menjauhi sebenarnya larangan-larangan sendiri. Jelas itu merugikan bagi orang Islam itu sendiri. Kok kamu ngomong seenaknya saja? Ya jelas saya marah, dan saya juga mau menantang kamu. Tak tantang kamu, kalau kamu memang punya jiwa toleransi, hormatilah. Hormati. Bukan kamu malah buat kacau seperti ini. Semua pasti akan emosi, semua kalangan, apalagi orang-orang Islam jelas akan mendeklarasikan untuk menantang kamu. Pasti emosi. Kalau berani suruh ketemu saja. Ketemu 4 mata dengan Gus Sofyan juga nggak masalah. Yuk kita ngomong-ngomong bareng tentang Islam. Islam seperti apa sih? Islam itu bagaimana sih? Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu damai. Islam tidak membuat kekacauan seperti ini. Itu adalah oknum-oknumnya tertentu. Jadi kamu jangan berpikir semua orang Islam akan jadi radikal gara-gara ayat 300 ayat ini. Ayatnya itu yang mana? Itu loh. Ini loh. Kamu pendeta. Kamu dulu pernah jadi orang Islam. Mungkin kamu ngajinya separuh-separuh, setengah-setengah, dan otakmu sudah pernah kamu dicuci kemungkinan. Jadi pemikiranmu seperti itu. Jengkel saya terus terang kalau seperti ini. Karena menyangkut urusan ayat suci Al-Quran. Karena tidak ada ceritanya Al-Quran itu dirubah, diganti bunyinya. Tidak ada. Karena dirubah sedikit pun akan menjadikan kacau. Jadi di sini Gus Sofyan menantang kamu, tak tantang kamu. 4 mata bertemu pun saya nggak takut. Yuk kita duduk bareng, kita ngobrol, kita pikir secara sehat pernyataan kamu. Jadi kemarin kamu sebelum menyampaikan di media sosial, kalau ketemu Gus Sofyan, sudah yuk kita ngobrol-ngobrol dulu. Kristen itu apa sih? Islam itu apa? Itu paham, enak. Jadi nggak terjadi yang seperti ini. Jadi mungkin dari aparat yang sudah mendapatkan laporan ini pasti akan berpikir juga, kamu pasti akan dipanggil, pasti akan diadili nih. Pasti. Kalau kamu ketemu Gus Sofyan kemarin ngobrol, Gus saya mau menyampaikan ini, saya ngomong jangan. Kamu terlalu berlebihan. Kenapa? Merubah ayat Al-Quran itu tidak seperti merubah surat cinta. Tadinya cinta dirubah, delete diganti tidak suka. Itu bisa, ini Al-Quran loh, kalamullah, yang bicara Allah. Jadi kamu nggak seenak itu. Ya, paham ya maksud saya, paham. Dan para teman-temanku semua, sahabatku semuanya, tolonglah, jangan main-main dengan hal yang seperti ini. Jangan menyakiti agama lain, apalagi yang beragama Islam. Jangan sampai menyakiti orang Islam. Jadi Gus Sofyan di sini menyampaikan pada sahabatku semua yang beragama Islam, jangan ikut-ikutan orang-orang Islam yang membuat kericuan, kegaduhan.
apalagi yang non muslim ya, karena Gus Sufyan juga punya sahabat yang non muslim banyak, dan Gus Sufyan tetap hormat karena mereka juga hormat, tidak pernah menyakiti perasaan hati Gus Sufyan. Saya tetap hormat, tetap baik pada mereka. Tapi kalau terjadi seperti ini, seperti beliau ya, Pak Pendeta Saifuddin, nah ini Saifuddin Ibrahim, ini luar biasa banget, ini akan menimbulkan kericuan. Oke ya Pak Pendeta, saya tunggu, saya tantang Anda untuk ketemu dengan saya, silakan, boleh kok ketemu dengan saya. Saya berembuk, yuk bareng-bareng kita pikirkan dengan yang bagus, jangan berpikir seperti ini. Pikir dengan otak sehat, hilangkan masa lalu. Oke? Dari saya Gus Sufyan, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Gus Sufyan adalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Oleh karena itu, saya mohon dengan sangat kepada para sahabatku semua yang muslim, non muslim, Gus Sufyan mohon untuk memaafkan. Karena saya manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, yang lainnya tidak. Sekali lagi mohon dimaafkan. Dari saya Gus Sufyan undur diri, dan kita jumpa lagi di waktu yang sama di perihal yang mungkin hampir seperti ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rahayu, rahayu, rahayu.